Shalom, berjumpa kembali Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian dalam Renungan Sabtu pagi hari ini. Salam sehat dan sukacita bagi kita semua. Tema kita saat ini yaitu tentang doa dan bacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, terima kasih pagi hari ini kami diperjumpakan kembali di dalam renungan Sabtu pagi ini. Tuhan Yesus, berilah hikmat-Mu di dalam Roh Kudus ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 16 sampai 18. Demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma Opa, anak-anakku sekalian, seperti halnya yang diungkapkan tadi, topik kita saat ini yaitu berbicara tentang doa. Di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dinyatakan bahwa ada 3 hal yang dikehendaki Tuhan kepada kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam bacaan firman Tuhan kita. Yang pertama adalah kita diajak untuk selalu bersukacita senantiasa. Bersuka senantiasa artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku mengajak kepada kita bahwa hal bersukacita itu tidak hanya dalam satu waktu atau dalam satu kondisi dan keadaan saja. Tetapi bersukacitalah senantiasa menunjukkan kepada kita bahwa kita diajar untuk selalu bersukacita dalam berbagai situasi dan keadaan. Dan disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kita belajar untuk bukan hanya memahami, tetapi juga meyakini dan menghidupi bahwa segala rencana Tuhan, segala kehendak Tuhan, segala apa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita itu adalah baik adanya. Sehingga ketika kita memandang bahwa kehendak Tuhan itu baik adanya dalam kehidupan kita, maka itu akan menumbuhkan sukacita dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang dikehendaki Tuhan? Yang kedua yaitu kita diajak untuk tetap selalu berdoa. Dengan berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita dapat terus membangun komunikasi kita, relasi kita dengan Tuhan. Doa sebagai kita orang Kristen adalah merupakan nafas kehidupan. Kita memahami, kita meyakini bahwa kuasa doa itu bisa luar biasa sekali. Kenapa? Karena doa bisa mengubah sikap hati kita. Doa bisa mengubah diri kita. Doa bisa mengubah kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meyakini bahwa mukjizat dan karya Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu sisi memang kita memahami bahwa memang berdoa, dalam hal doa ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mungkin ada yang tidak secara segera terjawab, tidak secara langsung kemudian Tuhan menjawab doa kita ya secara instan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita percaya betul bahwa dalam setiap doa-doa itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan berkenan untuk menyatakan segala kemurahan dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen harus menjadikan doa ini sebagai kebiasaan, sebagai hal yang terus-menerus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam setiap saat, dalam setiap waktu itu adalah kesempatan bagi kita untuk terus berdoa kepada Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan hal ketiga yang dikehendaki Tuhan dalam bacaan kita pada saat ini yaitu selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur akan membawa kepada kita pada sebuah situasi di mana kita meyakini bahwa dalam saat-saat apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, bahwa di dalam kesemuanya itu Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan terlebih di antara semuanya itu, di antara ketiga hal yang tadi yang disampaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku sekalian, Oma Opa, bahwa aspek doa ini menjadi bagian yang paling utama. Oleh karena itu, mari
Mulai sekarang kita berkomitmen dalam diri kita untuk menjadikan doa sebagai nafas kehidupan kita. Doa sebagai bagian yang terus kita lakukan dalam keseharian kita, dalam setiap saat, dalam setiap situasi. Doa membawa keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Selamat untuk melakukan firman Tuhan ini, yaitu berdoa. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami ada hal-hal yang harus kami perhatikan yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu bagaimana kami diingatkan untuk selalu bersukacita, berdoa, dan juga mengucap syukur. Dan di dalam kesemuanya itu kiranya doa menjadi hal yang juga harus menjadi perhatian utama dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana doa adalah merupakan nafas kehidupan. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Termasuk juga ya Tuhan, di dalam doa ini kami juga ingin memohon penyertaan dan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit maupun juga yang sedang berada dalam pergumulan. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, teguhkan dan kuatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Demikian juga ya untuk aktivitas yang kami lakukan pada hari ini, kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan. Dalam setiap hal, Tuhan kiranya selalu menguatkan, memberi berkat, dan juga menyertai aktivitas-aktivitas yang kami lakukan untuk boleh kami lakukan semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian, edisi Renungan Sabtu pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di Resapi minggu depan. Tuhan memberkati.